Om Swastiastu, para sahabat, kita akan melakukan silaturahmi dengan umat Hindu Pakistan ya. Umat Hindu Pakistan berbeda dengan umat Hindu yang diulas sebelumnya. Karena umat Hindu yang ada di Pakistan yang kebetulan bertetangga dengan India yang mayoritas beragama Hindu sudah berulang kali bentrok di perbatasan yang pada akhirnya menyeret umat Hindu yang ada di Pakistan. Ya, secara fakta mungkin tidak terlibat ikut mendukung India walaupun mayoritas Hindu, karena umat Hindu Pakistan kan berwarga negara Pakistan, tetapi kadang-kadang ada sentimen politik yang tidak bisa dihindari. Ya, inilah ceritanya. Pakistan secara resmi bernama Republik Islam Pakistan, yaitu sebuah negara di Asia Selatan yang merupakan negara berpenduduk terbanyak kelima di dunia, yaitu dengan jumlah penduduk lebih dari 241,5 juta jiwa di tahun 2023. Sejarah agama Hindu di Pakistan cukup panjang. Jadi agama Hindu lahir di lembah Sungai Indus yang sekarang masuk wilayah India Barat dan Pakistan. Agama Hindu berkembang dari alkulturasi budaya antara bangsa Arya dan masyarakat setempat di Sungai Indus. Hindu adalah agama terbesar kedua di Pakistan setelah Islam. Populasi saat ini yaitu berdasarkan sensus Pakistan di 2023 sekitar 5,2 juta orang atau 2,1% dari total penduduk Pakistan. Ya, cukup banyak juga. Kalau dibandingkan dengan penduduk Hindu di India itu 200-an juta ya. Jadi penduduk Pakistan Hindunya tidak banyak ya. Agama Hindu Pakistan merupakan agama minoritas yang dominan terutama bermukim di Provinsi Sindh, di mana Provinsi Sindh ini sesungguhnya berada di Sungai Indus yang membentang di wilayah India ya tadi dengan Pakistan. Distribusi populasi Hindu di Sindh yaitu terdiri dari umat Hindu Umarkot, Tarparkar, umat Hindu Punjab, umat Hindu Balochistan, umat Hindu Khyber Pakhtunkhwa, dan penganut sekte Hindu kecil lainnya. Mengapa umat Hindu di Pakistan yang sampai saat ini masih eksis walaupun sebagian besar telah meminta suaka politik, bahkan dengan adanya ketidaknyamanan para penganut Hindu Pakistan, mereka menjadi salah satu komunitas baru di banyak negara di Eropa seperti Inggris, Amerika Serikat. Itu banyak Hindu di sana berkembang justru berasal dari Hindu di Pakistan. Nah, kita sekarang membedah, jadi mengapa umat Hindu Pakistan masih eksis dan tentu masyarakatnya masih bisa menerima, tetapi karena pengaruh politik ya, pengaruh politik yang cukup keras antara India dan Pakistan menyebabkan mereka tergusur. Nah, mengapa yang ada sekarang tidak mau meninggalkan Pakistan dan tetap berada di Pakistan? Ini tentu karena ada penerimaan yang baik dari masyarakat setempat. Jadi tidak semuanya mereka tidak diterima oleh penduduk setempat. Ya, eksisnya agama Hindu di negara Islam Pakistan yang mayoritas Islam karena adanya kesadaran bahwa jadi para penganut yang benar-benar dia merasakan landasannya agama, bahwa ajaran agama Islam dan Hindu itu kan memiliki pandangan yang sama tentang hubungan antara sesama manusia.
yaitu saling menghargai, tolong menolong, dan berempati. Nah, ini jadi landasannya sama, kekuatannya sama, sama-sama beragama dengan spirit yang sama, bagaimana saling menghargai, saling menolong, dan berempati. Wujud konkret pandangan ajaran agama Islam tentang hubungan sesama manusia yang dikutip dari laman Google menyatakan bahwa yang mengajarkan untuk saling menghargai dan tolong-menolong, serta mengajarkan untuk berempati dan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Nilai-nilai tersebut tentu menjadikan ada empati dari penganut Islam Pakistan yang mayoritas pada penganut Hindu yang minoritas. Nah, bagi penganut Hindu ini tentu menjadi salah satu juga bagaimana dengan empati yang diberikan umat Islam Pakistan, tentu umat Hindu juga melakukan langkah yang sama sebagaimana diajarkan pada Bhagavad Gita Adhyaya 9 Sloka 29 yang menyatakan, "Aku adalah sama pada semua makhluk, tidak ada yang kubenci atau tercinta padaku. Akan tetapi mereka yang menyembahku dengan bakti, mereka ada di dalamku dan aku pun ada di dalam mereka." Nah, ini jadi dengan landasan seperti tentu umat Hindu dengan berada di sebagai minoritas tentu harus makin kuat menyandarkan diri pada kekuatan-kekuatan ajaran agama. Adanya empati penganut Muslim Pakistan tersambut penganut Hindu karena besarnya pengaruh ajaran Hindu pada penganutnya. Ajaran Hindu sebagaimana agama Sanatana Dharma memiliki pandangan sangat baik terhadap sesama manusia, yaitu mengajarkan untuk menerima perbedaan dan bersikap toleran, berempati dan merasakan apa yang dirasakan orang lain, saling menolong, berbagi kasih dan mendoakan orang lain, serta menerapkan nilai-nilai Wasudewa Kutumbakam, mengajarkan tatwa masih sama dan mengajarkan untuk menerapkan 5 fondasi dasar kehidupan sebagai Hindu, yaitu Satya, Dharma, Santi, Prema, dan Ahimsa. Nah, ini jadi kekuatan yang mengapa mereka 5,2 juta Hindu di Pakistan bertahan tidak keluar. Mereka ya sebagai orang percaya pada Tuhan, mereka harus memberikan yang terbaik, jadi menjadi tetangga warga negara Pakistan yang baik, dan tentu mereka akan mendapatkan perlakuan yang baik juga dari masyarakatnya. Ya, secara teologi agama Hindu dan Islam itu kan memang ada perbedaan secara ajaran, tetapi ya masing-masing ajaran kan memiliki keyakinan. Dia memang harus dilaksanakan secara konsekuen. Tahu ajarannya berbeda, tetapi terhadap manusia, pandangan terhadap manusia itu wujud idealnya sama. Jadi bagaimana Hindu dan Islam dengan melakukan kewajiban-kewajiban agama menjadikan manusia yang ideal, yang manusia yang mulia dan mendapatkan kasih sayang dari Tuhan. Ya, jadi masyarakat akan menjadi, artinya apa? Kalau misalnya umat Hindu Pakistan, umat Hindu negara lain, dan juga umat Islam di Pakistan ya, sama-sama menjalankan agamanya, maka mereka akan manusia mulia bertemu manusia mulia. Jadi manusia mulia sesuai ajaran agama Islam, manusia mulia sebagaimana ajaran agama Hindu. Nah, bertemunya orang-orang mulia ini kan pasti membawa kebaikan, tidak mungkin saling membenci, bermusuhan, tidak mungkin, karena mereka adalah orang-orang mulia. Kalau di Bhagavad Gita Adhyaya 7 Sloka 18 jelas dinyatakan bahwa sesungguhnya mereka semua mulia sekali, ya. Jadi semua mulia, kita ini manusia mulia semua, karena dianggap sebagai bagian dari diri Tuhan, ya.
Mengapa manusia mulia? Sebab dia berjiwa mulia yang bersumber dari Tuhan juga, yang akan menjadi tujuan utama dari semua penganut agama. Jadi semua memuja kemuliaan karena sumbernya dari Tuhan. Nah, dengan adanya perbedaan ini saja sudah menunjukkan bahwa walaupun misi secara ajaran berbeda, tetapi apa yang produk yang ingin dihasilkanlah manusia mulia. Ada perbedaan misi agama, tetapi ada kesamaan terutama terkait dengan toleransi dan kerukunan beragama dan bagaimana memandang manusia sebagai ciptaan Tuhan yang maha mulia. Misi agama Islam adalah memperbaiki dan menyempurnakan akhlak kehidupan umat manusia. Akhlak yang baik merupakan syarat mewujudkan kerukunan, ketenangan, dan kedamaian. Iman merupakan sandaran yang kokoh untuk menjadi amal seseorang bernilai. Ini jadi kesamaan misinya dari Islam yang untuk mewujudkan manusia mulia tadi. Bagaimana dengan Hindu? Agama Hindu bersifat filosofis dan toleran serta dapat melihat dan menghargai kebenaran yang ada dalam agama lain. Nah, kita kan agama Hindu selama ini jadi tidak, dan ini dirasakan di seperti 5,2 juta umat Hindu di Pakistan hingga mereka bertahan hingga sekarang. Bagi penganut Hindu, hidup menjadi manusia harus berhasil sebagai upaya untuk memutus reinkarnasi. Tujuan agama Hindu adalah mencapai kebahagiaan rohani dan kesejahteraan jasmani. Sesuai ajaran umat agama Islam, jadi yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kita meyakini dengan adanya Brahman, Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi umat Islam meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Sedangkan konsep Hindu terkait ketuhanan Hindu adalah hanya ada satu Tuhan, tetapi manifestasinya banyak yang kadang-kadang di sinilah ada perbedaan, terkesan ada perbedaan. Sebenarnya sama. Manifestasi Tuhan itu banyak, ada Trimurti, ada dewa-dewa yang lain juga. Di mana manifestasi menurut pandangan agama ini adalah kekuatan Tuhan yang dipuja sesuai dengan untuk membangun, meningkatkan kualitas keumatan. Karena kan ada yang kurang misalnya dari sisi kemakmuran, ada yang kurang dari sisi kesehatan, ada yang kurang dari sisi kegiatan usaha. Nah, jadi Tuhan yang disembah bukan partisan, tetapi lebih karena memang sebagaimana janji Tuhan adalah meningkatkan kemakmuran pada umat manusia, meningkatkan kebahagiaan, maka manusia mendekatkan diri untuk mendapatkan perlindungan apa yang menjadi titik lemahnya, seperti itu. Ya, Pakistan sebagai negara mayoritas beragama Islam dan India sebagai negara tetangga yang mayoritas Hindu telah berulang kali konflik politik menjadikan rakyat Pakistan penganut Hindu dan rakyat India penganut Islam kadang-kadang mendapatkan sentimen negatif oleh masyarakat yang mencampur adukan antara agama dan politik. Agama yang kuat dari masing-masing penganut harusnya menjadi penengah kekerasan politik. Ya, ini jadi agak sekarang memang fakta menunjukkan sekarang politik lebih berkuasa dari kekuatan agama. Mestinya kekuatan agama mengatasi persoalan-persoalan itu, gap-gap atau dampak-dampak negatif dari politik. Agama sebagai ajaran yang suci dan mulia yang akan menjadikan manusia sebagai kesayang Tuhan harusnya berada di atas kekuatan apapun, termasuk kekuatan politik. Bila ini terjadi, maka dunia akan damai. Mengapa? Ya, karena tidak satu agama pun mengajarkan kekerasan terhadap sesama manusia.
Rasa kemanusiaan ini menjadikan umat Hindu dan umat Islam Pakistan hingga saat ini dapat hidup berdampingan secara damai. Ya, sesekali memang ada kekerasan politik mengatasnamakan agama, yaitu biasalah namanya cari kambing hitam. Mengapa jalan agama bisa? Ya, jadi namanya kambing hitam, menjadikan agama sebagai kambing hitam. Mengapa jalan agama bisa mendamaikan? Ya, karena secara teologi ajaran agama Islam dan ajaran agama Hindu menolak kekerasan dalam segala bentuknya. Jadi mestinya seperti negara-negara yang konflik-konflik seperti Pakistan yang kadang merembet kepada agama harus kembali kepada ajaran masing-masing, karena Islam dan Hindu sama-sama menolak kekerasan dalam segala bentuk apapun. Kekerasan bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan Hindu. Sesuai dengan pandangan ajaran Islam yang dikutip dari laman Google menyatakan bahwa Islam mengajarkan kasih sayang, keramahan, dan perdamaian. Islam melarang kekerasan fisik dan verbal karena bertentangan dengan prinsip menjaga kehormatan dan keselamatan sesama manusia. Islam juga melarang segala bentuk kekerasan dan penindasan termasuk kekerasan seksual. Dan Al-Quran menjunjung tinggi nilai norma dan penyelesaian berbagai kasus kekerasan. Wah, ini sangat mulia sekali, sangat mulia, dan wajar ini kalau ini dijalankan dengan baik, memang akan menghasilkan manusia-manusia mulia. Bagaimana dengan ajaran agama Hindu? Ya, Weda juga mengajarkan untuk menjalin hubungan yang baik kepada siapapun. Kekerasan atau menyakiti orang lain sama dengan menyakiti diri sendiri tanpa masih. Hindu bersifat toleran dan dapat menghargai kebenaran yang ada di dalam agama lain. Jadi bagi Hindu, apapun agama yang dianut, meyakini bahwa agama yang dianutlah mengajarkan untuk kebenaran. Ya, pemberitaan tentang kekerasan agama merupakan bagian dari kekerdilan politik yang tidak mampu mencari solusi. Agama adalah senjata yang paling ampuh digunakan untuk menggerakkan massa. Karena bila rakyat luka, ya, akibat penistaan agama, maka yang luka adalah seluruh hidupnya. Karena itu, ya, keragaman agama sebagaimana terjadi pada Hindu Pakistan dan juga agama minoritas lainnya di Pakistan yang berada hidup berdampingan dengan mayoritas Muslim Pakistan, itu adalah harus dipandang sebagai bagian dari takdir. Tidak bisa yang bisa menghalangi. Sama dengan kita juga di Indonesia. Tiba-tiba kenapa di Bali mayoritas Hindu misalnya, di NTT, Sulawesi Utara, ya, itu mayoritas Kristen Katolik. Demikian juga di Papua. Inilah bagian dari takdir. Ya, jadi mayoritas minoritas itu ada di mana-mana sebenarnya, dari segi agama, kemampuan ekonomi, kepemilikan saham, politik, dan lainnya. Bisa terjadi di kantor, di RT RW, desa kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi. Jadi legislatif, di pemerintahan, dan lainnya. Jadi mayoritas minoritas itu bukan melulu agama, tetapi rasa yang ditimbulkan oleh implementasi sikap hidup minoritas mayoritas ini sangat sama. Ada mayoritas minoritas di agama, lihat misalnya mayoritas minoritas di kepemilikan saham perusahaan misalnya, ya kan? Anda mayoritas minoritas misal dalam satu komunitas kantor misalnya, itu kan kita rasakan. Bahkan di dalam keluarga juga begitu. Misalnya Anda minoritas misalnya suka jalan-jalan, yang lain tidak suka jalan-jalan, rasakan. Jadi itu pelajaran. Tetapi kita kan selalu mengatakan mayoritas minoritas itu di agama saja. Tidak.
di seluruh kehidupan juga ada itu, dan itu menjadi bagian dari proses pembelajaran. Karena itu lingkungan bisa mengajari kita bagaimana rasanya menjadi minoritas dan siap seperti apa. Ya, sikap seperti apa bisa bila kita menjadi mayoritas, apakah itu terhadap di komunitas kecil, bisa kesenangan kita, bagaimana menghargai kesenangan orang yang lebih kecil. Itu bagian-bagian pembelajaran yang sebenarnya bisa membawa perbaikan, sebagaimana contoh konkretnya terjadi di Pakistan yang 5,2% penduduknya Hindu, mayoritas Islam, tetapi dia harus dia harus hidup berdampingan dengan damai karena ajaran agama mengajarkan damai. Ya, bila memahami, maka belajar dari lingkungan mikro akan terbawa pada lingkungan lebih luas. Bhagavad Gita Adhyaya 9 sloka 17 menyatakan, bagi dunia ini, akulah bapaknya, akulah ibunya, aku pemelihara, aku sesepuh, akulah objek dari pengetahuan dan penyucian, akulah aksara Om, dan akulah sesungguhnya Rigveda, Samaveda, dan juga Yajurveda. Nah, kalau lihat dari sloka ini kan jelas, jadi bagi penganut Hindu dimanapun berada, mau mayoritas, mau minoritas, jangan lihat dari itu. Lihatlah bahwa bagaimana pandangan ajaran agama Hindu terhadap nilai-nilai kemanusiaan, nilai kekerasan, nilai menghargai sesama, dan lainnya. Hal yang sama pasti juga penganut agama lain juga seperti itu. Sebab keragaman hidup di dunia dari segi agama, dari segi suku, dari kemampuan kehidupan, dari segi pengetahuan, itu kan heterogen, sesuatu yang memang sudah itulah takdir. Bahkan sebagaimana sloka Rigveda menyatakan bahwa untuk memelihara ciptaan Tuhan sendiri menciptakan 4 fungsi untuk menjaga agar ciptaannya berjalan atau mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan, yaitu damai sejahtera. Apa itu? Ya, menciptakan Brahmana untuk memberikan kekuatan nilai-nilai kebajikan, menciptakan Kshatriya agar mampu melindungi rakyat, menghasilkan program-program kerja yang baik, menciptakan Vaisya mampu menghasilkan nilai tambah dari proses produksi, penjualan, mengolah aset dan sebagainya bernilai, dan menciptakan Sudra untuk menghasilkan sesuatu dari hasil pengolahan laut, pengolahan bumi dan sebagainya. Tuhan sendiri menciptakan keragaman dari tubuhnya sendiri. Dari kepala ya muncullah Brahmana, dari tangan muncullah Kshatriya, dari paha muncullah Vaisya, dari kaki muncullah Sudra. Ya, apakah kepala, tangan, paha, kaki mana yang lebih hebat? Ya, semua hebat, sebab kalau tidak ada kepala, tangan, paha, dan kaki, kita tidak pernah mencapai sempurna. Tetapi sudah diatur, kepala lah yang memberikan nilai-nilai kebajikan, sumber kebenaran. Nah, karena itulah mengapa kehidupan Hindu di Pakistan, karena isi kepala rakyatnya banyak kebenaran, tetapi ada juga yang tidak benar, makanya terjadilah diskriminasi dan sebagainya.
tetapi mayoritas isi kepalanya benar. Mengapa isi kepalanya benar? Karena mereka melaksanakan kewajiban agamanya masing-masing. Yang Islam menjalankan kewajiban agamanya dengan baik, dan yang Hindu menjalankan kewajiban agama yang baik. Maka dengan adanya orang-orang mulia yang menjalankan agamanya baik, maka terjadilah hidup saling melindungi. Sehingga jangan nanti terkesan, misalnya terutama bagi kaum Hindu dimanapun berada, manakala ada kekerasan, jangan mengatakan kekerasan itu bagian dari niat bersama seluruh komunitas. Tidak ada. Kalau itu terjadi, maka agama tidak memiliki peran. Padahal kita tahu hidup di dunia ini, kepala itu menentukan, sumber kebaikan menentukan ke arah mana kita melangkah. Itu mungkin sibekrame di Pakistan ya sedikit berbeda, karena kita harus memberikan nilai-nilai, bukan saja melihat agama itu ada di mana, tetapi memang agama di masing-masing negara itu punya tantangan. Dan dari tantangan ini kita belajar, jadi bagaimana melakukan menjadi seorang minoritas, bagaimana menjadi seorang mayoritas di satu komunitas. Itu renungkan, rasakan. Jadi manakala tidak enak merasakan berbagai tindakan diskriminatif akibat minoritas, jangan lakukan tindakan itu pada saat Anda jadi mayoritas. Sebagaimana kita ketahui, jadi hukum karma itu kan berlaku. Jadi tidak akan hutang, tidak pernah digratiskan, harus dibayar. Jadi setiap hutang harus dibayar. Itu mungkin para sahabat, semoga bisa memberikan pencerahan, dan saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi Santi San Om.